Apa itu kata benda? Apa yang dimaksud dengan nouns? Jika teman-teman tidak tahu, kata benda itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasakan, dan dapat difikirkan atau dapat dibayangkan. Jadi, nouns itu adalah hal-hal atau benda-benda yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasakan, dan dapat difikirkan atau dibayangkan. Contoh yang termasuk kata benda itu adalah people, orang, people, orang. For example, my father, my father, my father, ayah saya. Friend, 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 teman. Student, 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 siswa atau siswi. Dina, Dina. Robbie and Dina, Robbie and Dina. Doctor, doctor, doctor. Apa itu dokter? Dokter ya, seorang dokter. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada my father, friend, student. Itu adalah orang, ya kan? My father, ayah saya, friend, teman, student, siswa dan siswi. Mereka dapat kita lihat, dapat kita sentuh. Mungkin kita salaman dengan mereka, ya, dapat kita sentuh. Sedangkan Dina, Robbie dan Dina adalah nama orang. Kita juga dapat melihat orangnya. Mereka mungkin saja teman Anda atau teman orang tua Anda. Kalau dokter, dokter itu adalah profesi. Kita juga bisa lihat orangnya dokter itu seperti apa. Oke, next. Places. Places. Nama tempat. Jadi nouns itu juga bisa nama tempat. Contoh, school. 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 Pasti sudah tahu artinya. School adalah sekolah. School. Home. 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 Rumah. New York. New York. New York. Ya, New York itu adalah nama salah satu kota terbesar di Amerika Serikat. Jakarta. 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 Di mana Jakarta? Good, ya. Jadi Jakarta is the capital of Indonesia. Jadi Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Laboratory. 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 Laboratory itu artinya adalah lab. Next, things. Things, benda hidup atau benda mati. Jadi noun itu juga bisa benda hidup atau benda mati. Contoh benda hidup, cat. Cat. Cat, kucing. Bird. Bird. Bird, burung. Cow. Cow. Cow, sapi. Jadi cat, bird, and cow itu adalah benda hidup, hewan. Tapi benda hidup. Kalau benda mati gimana? Seperti smartphone. Smartphone. Smartphone, HP. Rocks. Rocks. Rocks, batu-batu. Book. Book. Book, buku. Oke. Jadi smartphone, rocks, and book itu adalah contoh benda mati. Sedangkan cat, bird, and cow adalah contoh benda hidup. Dan selanjutnya, kata benda itu juga bisa menunjukkan ide atau abstrak. Contoh, happiness. 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 Kebahagiaan. Friendship. 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 Persahabatan. Loyalty. Loyalty.
loyalty, kesetiaan. Freedom, 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 kebebasan. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ekspresi seperti freedom of speech, yang artinya adalah kebebasan berpendapat, atau freedom of press, yang artinya adalah kebebasan pers. Anger, 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 kemarahan. Truth, 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 kebenaran. Truth, kebenaran. Okay, so these are 4 types of nouns. Jadi ini adalah 4 jenis atau 4 bagian dari kata benda atau nouns. Jadi teman-teman harus tahu dulu jenis-jenisnya itu, kata benda itu apa saja. Jadi jangan mengira bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan itu bukan kata benda. Jadi kata benda itu juga bisa menunjukkan ide atau sesuatu yang abstrak. Supaya lebih paham, ada baiknya jika kita letakkan kata-kata benda yang saya ucapkan tadi ke dalam kalimat. My father picks me up from school every day. My father picks me up from school every day. Ayah menjemputku dari sekolah setiap hari. My father picks me up from school every day. Ayah menjemputku dari sekolah setiap hari. Coba perhatikan kata-kata yang berwarna biru. Di kalimat ini ada my father dan ada school. My father itu ayah saya. School itu sekolah. Kedua-keduanya dapat kita lihat, ya, dapat kita sentuh. Jadi my father dan school adalah kata benda. Next, the students are studying English in school. The students are studying English in school. Siswa-siswi itu sedang belajar bahasa Inggris di sekolah. The students are studying English in school. Siswa-siswi itu sedang belajar bahasa Inggris di sekolah. Sama seperti di atas, the students, English, and school itu adalah kata benda. Robbie and Anna visited New York last year. Robbie and Anna visited New York last year. Robbie dan Anna mengunjungi New York tahun lalu. Robbie and Anna visited New York last year. Robbie dan Anna mengunjungi New York tahun lalu. Masih ingat itu New York di mana? Very good. Jadi New York itu adalah salah satu kota besar di Amerika Serikat. Next, the white cat is hungry. The white cat is hungry. Kucing berwarna putih itu lapar. The white cat is hungry. Kucing berwarna putih itu lapar. Ya, jadi cat. Cat, ingat, itu adalah benda hidup, hewan. Berarti juga kata benda. Smartphones. Smartphones are not as expensive as they used to be. Smartphones are not as expensive as they used to be. HP tidak semahal dulu. Smartphones are not as expensive as they used to be. HP tidak semahal dulu. Ya, smartphones itu dapat kita sentuh kan? Dapat kita lihat ketika kita menonton film. Berarti smartphones adalah kata benda. Children love to throw rocks in the pond. Children love to throw rocks in the pond. Anak-anak suka melempar batu di kolam. Children love to throw
rocks in the pond. Anak-anak suka melempar batu-batu di kolam. Children adalah anak-anak ya. Rocks, batu-batu. Dan pond adalah kolam. Ketiga-ketiganya adalah kata benda. Children adalah people. Rocks adalah benda mati. Pond adalah nama tempat. Okay, to test your understanding of what we have just learned, jadi untuk mengetes pemahaman Anda mengenai hal yang baru saja kita pelajari, I'm going to ask you to read some English sentences and I want you to figure out which ones are nouns. Jadi saya akan meminta Anda untuk membaca beberapa kalimat bahasa Inggris dan kemudian cobalah cari mana nouns-nya. Are you ready? Number 1. Risma and Bunga are the best students in their classes. Risma and Bunga are the best students in their classes. Number 2. The president is speaking in a large conference room. The president is speaking in a large conference room. Number 3. Birds fly from the roof of the blue building. Birds fly from the roof of the blue building. Number 4. Paris is the most beautiful city in the world. Paris is the most beautiful city in the world. Number 5. My teacher doesn't always teach math at school. My teacher doesn't always teach math at school. Okay, if you need more time to find the nouns in these sentences, please pause the video. Jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari mana nouns di kalimat-kalimat di atas, silakan pause video ini. Okay. Number 1. Kira-kira yang mana nouns-nya? Okay, good. Risma and Bunga. Mereka itu people. Students. Bagus. Students adalah siswa dan siswi. Mereka adalah people. Termasuk ke noun juga. Classes. Classes adalah kelas-kelas. Good, you've done a great job. Number 2. Yang mana nouns-nya? The president. Bagus, the president. Conference room. Conference room. Ruang conference. Okay, good. Number 3. Birds. Birds. Apa itu birds? Burung-burung. Burung-burung. Okay, good. Mana yang lain? Roof. Roof and building. Roof and building. Benda mati. Roof and building. Roof and building. Oke, keduanya adalah benda mati. Bagus. Number 4. Paris. Great job. Paris ya. Jadi Paris itu adalah nama kota. Dalam bahasa Inggris ya, termasuk bagian dari nouns karena menunjukkan nama tempat. City. Bagus ya. City adalah kota. World. World itu apa namanya? Dunia. Dunia juga kata benda karena menunjukkan tempat. Number 5.
Great job. Bagus sekali. Ya, my teacher itu artinya adalah guru. Guru saya. Yang merupakan termasuk people. People itu adalah kata noun. Math. School. Math and school. Bagus ya. Math and school. Kalau math itu adalah mata pelajaran. Yang termasuk ke dalam abstrak ya, ide. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi dapat kita pikirkan. Kalau school, ya bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Jika kita mendekat ke sekolah, kita bisa sentuh dindingnya. Oke, jadi school itu adalah benda mati. Sedikit catatan dari saya, agar cepat bisa memahami hal yang saya bahas di video ini, maka teman-teman harus menonton video ini berulang-ulang. Dan jangan lupa untuk meniru cara saya membaca setiap kata-kata dalam kalimat. Yang penting, belajar bahasa Inggris itu harus pelan-pelan, dari dasar. Fokus belajar satu hal terlebih dahulu, setelah yakin 95 hingga 100% sudah paham, baru beralih ke hal lainnya. Karena belajar pelan-pelan itu lebih baik daripada belajar buru-buru. Karena biasanya kalau buru-buru itu akan cepat lupa. Sedangkan kalau pelan-pelan kita akan merasa sedikit relax. Jadi pelajaran itu akan mudah cepat masuk ke kepala daripada kita jika harus belajar secara buru-buru. Don't give up, keep learning and keep trying. Jangan menyerah, terus belajar dan terus mencoba. Thank you for watching, and if you like this video, make sure to share it with your friends. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman Anda. Let's work together in making English learning more fun and engaging for everyone. Mr. Agus, over and out.